Baik, kembali lagi bersama saya Yafri Yufdam Kase. Nah, kali ini saya akan berbicara atau menjelaskan tentang seorang uh, tokoh sosial yang sangat terkenal, yaitu Adam Smith. Nah, misalkan dalam konteks Indonesia, berbicara soal ekonomi, tentunya Indonesia masih memiliki bisa dikatakan bahwa krisis ekonomi. Nah, pemikiran Adam Smith ini bisa menunjang ekonomi yang ada di Indonesia, karena pemikiran Adam Smith ini berpengaruh besar bagi seluruh dunia dan perekonomian di dunia. Nah, Adam Smith ini adalah seorang filsuf ekonomi yang berasal dari Skotlandia. Ia terkenal dengan ilmu ekonomi modern yang dijuluki sebagai bapak ekonomi yang berpengaruh di bidang ekonomi pada tahun 1723 sampai dengan 1790. Nah, pemikirannya ini berbicara tentang pasar bebas yang berpengaruh bagi seluruh perekonomian. Pasar bebas untuk mengarah pada kemakmuran dan kesejahteraan dalam bidang ekonomi untuk atau masyarakat di seluruh negara atau suatu negara. Nah, pemikiran Adam Smith yang terkenal adalah teori pembagian kerja. Smith mengemukakan bahwa teori pembagian kerja yang menjadi landasan bagi perkembangan industri modern. Teori ini menekankan pentingnya pembagian kerja dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Dengan adanya pembagian kerja, pekerja melakukan tugas-tugasnya mereka dengan lebih efisien dan efektif. Misalkan dalam pembagian kerja, misalkan dalam lingkup suatu industri, tentunya orang-orang yang memiliki keahlian tentunya harus membagi-bagi atau memiliki keahlian masing-masing. Tentunya harus memiliki pembagian kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Misalkan contohnya seperti pabrik sepatu. Tentunya ketika seseorang tidak memiliki keahlian, kemudian sendiri memiliki keahlian, kemudian yang mengerjakan sepatu dan tidak memiliki pembagian kerja, tentunya dalam satu hari tentunya dia baru bisa menghasilkan satu sepatu. Tentunya ketika ia memahami dan mengerti maksud dari Adam Smith, tentunya ia bisa membagi pekerjaannya. Contohnya ia membuat sepatu, kemudian ada pembagiannya. Pembuatan sepatu, kemudian ada yang menjahit dan ada yang membungkus dan lain sebagainya. Artinya ketika memahami pandangan Smith ini, tentunya kita melakukan hal tersebut, apa yang disampaikan oleh Smith, tentunya itu meningkatkan produktivitas atau industri, atau meningkatkan suatu industri yang ada. Misalkan bukan saja tentang toko sepatu atau produksi sepatu dan lain sebagainya. Hal-hal ini dilakukan tentunya pasti akan satu hari saja bisa mendapatkan hal yang lebih banyak atau produksi-produksi yang sangat meningkat. Nah,
Dengan hal ini bahwa pemikiran yang kedua adalah pembangunan ekonomi. Adam Smith juga mengemukakan pembangunan ekonomi yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, hal ini mengatakan bahwa seorang dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka ia akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, pendapatan masyarakat dan meningkatkan, dan kesejahteraan akan meningkat. Nah, dengan pemikiran-pemikiran atau pandangan Adam Smith ini, tentunya seseorang memiliki suatu produksi, kemudian ia membagi pekerjaan untuk orang-orang di bagiannya masing-masing, tentunya akan menghasilkan atau meningkatkan kemajuan suatu masyarakat atau perekonomian suatu masyarakat, dan bisa juga mensejahterakan masyarakat yang ada. Nah, begitupun ketika kita berbicara soal Adam Smith, tentunya tentang pembagian kerja, tentang pembangunan ekonomi, tentunya ini merujuk pada industri yang ada di perkotaan atau sesuatu hal yang terjadi dalam perkotaan. Bagaimana Yusdam, ada pesan bro. kelemahan yang dialami oleh pemikiran teori Adam Smith ini adalah mengenai di pedesaan. Artinya pemikirannya ini merujuk pada kemajuan perkotaan atau kota-kota besar yang ada di suatu negara. Nah, bagaimana kelemahannya itu adalah dia tidak melihat bahwa masyarakat desa itu seperti apa. Hal ini yang menjadi kelemahan Adam Smith. Tentunya mari kita belajar dari kelebihan dari Adam Smith ini, sehingga boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meningkatkan perekonomian dengan menciptakan suatu kesejahteraan dan kemakmuran dalam suatu lingkungan tersebut.